semua ya. Untuk kali ini yang tidak hadir Randy Anggra, kenapa? Sakit apa atau izin? Angkat tangan. Kemarin berangkat nggak? Berangkat. Untuk bukunya silakan yang laki-laki yang rapi ya, rapi sama sobat. Ini sendirian? Siapa? Perempuan satu lagi itu. Oh, perempuannya 9 itu. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya bahas pertemuan kemarin, kita akan membahas tentang Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, puasa ya, karena materi sebelumnya kita sudah selesai ya, menyelesaikan pembahasan yang tentang zakat itu ya. Sekarang silakan kalian buka tentang materi bab puasa di halaman 33. Untuk bab puasa ini kenapa sih harus dibahas? Karena apa? Karena sangat penting. Puasa itu adalah bagian dari rukun apa? Islam atau iman? Yang ketiga setelah yang pertama apa rukun Islam? Yang kedua ketiga puasa. Yang keempat zakat. Dan yang kelima haji. Itu pentingnya bab yang akan kita bahas ini karena adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga. Sebelum memasuki pelajaran, semangat apa tidak? Semangat. Habis panas-panasan di lapang voli barusan. Katanya habis apa mungkin tadi? Membersihkan lapangan atau gimana? Nah, sebelum ke pelajaran biar kalian semangat, saya akan kasih tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Nanti kalian menirukan apa yang saya gerakan. Misalkan tepuk 1, tepuk 2. Ini ya ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, terus ke kiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, kanan, kiri, dan tepuk 3, tepuk 4. Salah, tepuk 4 itu begini. Ya, tepuk 4, tepuk 5, bagaimana? Nah, betul, tepuk 5. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Belakang Pak, tepuk 4. Gimana tadi tepuk 4? 2 kali tepuk 5. Ada yang belum dikonsentrasi, silakan ya. Konsentrasi untuk pelajaran kali ini. Terus pada pembahasan kali ini tujuan yang akan kalian peroleh atau tujuan yang akan kalian bahas itu untuk apa sih bab ini dibahas? Yang pertama kalian nanti biar paham tentang arti dari puasa gitu ya. Terus yang kedua nanti kalian akan saya kasih tugas secara berkelompok atau diskusi kelompok, dan setelah itu nanti akan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Terus yang ketiga ini supaya kalian memahami ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama tentang yang membatalkannya, rukun puasa, syarat puasa, dan lain sebagainya. Memasuki materi, nanti di sini saya mempunyai beberapa media gambar. Silakan diamati gambar-gambar yang ada di depan. Di situ ada berapa gambar? 4. Dan ini masih ada 3 lagi. Silakan diamati gambar pertama itu gambar apa? Rumah. Nah, kelihatan yang belakang ya? Terus yang kedua gambar apa itu? Orang yang sedang mendosa
9. Nah, dari media ini, dari gambar-gambar ini, apa sih yang kalian tangkap berhubungan dengan puasa? Kurma itu apa? Ya, berhubungan dengan puasa apa yang kalian tangkap? Kurma. Kalian kalau lagi bulan puasa biasanya makan kurma apa sih, Dak? Untuk apa? Untuk berbuka puasa gitu ya. Terus gambar yang kedua itu apa? Itu maksudnya bagaimana? Coba tuh yang bisa ingat tuh. Yang gambar kedua ini tuh yang bisa ngacung hubungannya sama puasa itu apa? Kok ada gosok gigi? Apa ketika yang keras? Yang keras? Ketika imsak lalu gosok gigi gitu. Terus yang ketiga ini kok ada bekam di sini? Apa hubungannya sama puasa? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, sekarang akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Namun sebelum itu, apakah kalian pernah melaksanakan puasa? Puasa apa sih yang kalian laksanakan? Puasa Ramadan itu kapan dilaksanakannya? Pada bulan Ramadan selama berapa hari? 30 hari. Nah, dari puasa yang kalian laksanakan, kalian bisa menyimpulkan nggak? Sebetulnya arti puasa itu apa sih? Menahan apa? Nafsu. Menahan nafsu. Menahan nafsu. Selain menahan nafsu apa? Menahan lapar. Terus menahan haus. Itu arti dari puasa. Apakah ada perintah yang mewajibkan seorang muslim itu untuk melaksanakan puasa? Ada apa tidak? Ada. Silakan sambil kalian dibuka ya modulnya di situ. Ada perintah seorang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Di situ ada, coba kalian periksa sambil diamati itu ya. Ada perintah pada surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Nanti bisa dilafalkan. Terus, apakah ketika kalian berpuasa itu harus yang namanya mempunyai rukun? Harus nggak? Harus. Nah, segala sesuatu di dalam hidup itu, segala sesuatu yang akan kita laksanakan atau ibadah yang akan kita laksanakan itu harus yang pertama memenuhi rukun dulu ya. Ada rukun. Terus selain rukun di dalam puasa juga ada yang namanya syarat. Syaratnya ada dua, apa saja? Syarat sah puasa dan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Ya. Untuk lebih lengkapnya, saya langsung akan membagi kalian ke dalam 19 ini ya. Ke dalam 4 kelompok saja. Perempuannya nanti dibagi 2, ada yang 5, ada yang 4. Terus laki-lakinya ada berapa? 10. 5 ya, laki-laki kelompok pertama 5, kelompok kedua itu 5. Silakan untuk kelompok. Sudah kamu? Kelompok 1 dari kelompok 1. Jika Sherly, terus ya Pak? Kasih, Winta, sisanya kelompok 2 yang 5 orang itu ya kan? Ya. Terus kelompok 3-nya dari laki-laki siapa aja? Happy, Topik, Dian, Evelyn sama Ferry. Itu kelompok 3. Kelompok 4-nya ada Radit, Fahmi, Andre, terus namanya itu Alif sama Hafiz ya. Tugas kalian yaitu silakan amati gambar yang ada di depan ini ya. Tugas kalian untuk nomor 1, nama LKPD-nya saya lupa belum ini. Tulis ya di salah satu catatan ketua kelompoknya. Apa pengertian puasa?
pembagian kuasa. Semuanya wajib menulis. Setiap satu kelompok itu salah satu aja yang menulis masalahnya. Silakan jelaskan pengertian kuasa. Terus yang kedua, sebutkan dan jelaskan dalil yang memerintahkan. Sebutkan dan jelaskan dalil yang memerintahkan seorang muslim diwajibkan melaksanakan puasa. Sebutkan dalil yang memerintahkan seorang muslim diwajibkan melaksanakan puasa. Terus nomor 3. Untuk nomor 3 perhatikan gambar nomor 4 dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini berhubungan dengan materi puasa? Bagaimana hukum dari orang ini berhubungan dengan materi puasa? Itu nomor 3. Semuanya nomor 3 itu gambarnya yang orang gila. Terus selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4 ini nomor 4 di sini ada seorang anak kecil ya. Ini anggap saja anak kecil. Silakan bagaimana pendapat kalian mengenai hukum orang ini berhubungan dengan materi puasa. Berarti nomor 3 gambar nomor 4 dari samping kiri. Terus nomor 4 ini gambar yang terakhir atau nomor 7. Itu nomor 4. Terus yang terakhir. Untuk yang terakhir, karena di sini tidak ada gambarnya, bagaimana hukum orang tua yang sudah renta berhubungan dengan materi bab puasa? Hukum melaksanakan puasa bagi orang tua yang sudah renta, gitu ya. Silakan langsung didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Dimulai dari sekarang, langsung ditulis jawabannya di lembar kertas yang sudah kalian ambil.
Silakan langsung dikerjakan dan berdiskusi ya. Jangan cuma satu orang saja yang diandalkan untuk mengerjakan, kalian pun yang lain juga ikut nyari jawabannya ada. Atau bisa bagi tugasnya. Sudah, saya sudah selesai.
dari hasil diskusi itu silakan kalian presentasikan sesuai dengan nomor yang saya acak ya. Ketika nomor 4 yang muncul maka nomor 4 yang puasa menurut istilah adalah menahan diri dari memenuhi serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan diawali dengannya. Ya. Kelompok lain setuju apa tidak dengan pendapat dari kelompok 1 pengertian puasa? Setuju? Pengertiannya yaitu apa tadi? Menahan. Ya, menahan dan minum. Ya, sekarang untuk Kartika nomor 2. Nomor 2 dibacakan. Plus jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya apa? Sebutkan dan jelaskan dalil yang memerintahkan seseorang muslim diwajibkan melaksanakan puasa. Ya, apa jawabannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Ketika sudah 183 kalinya sudah ditulis, artinya pun sudah setuju. Betul apa sekarang? Betul apa sekarang? Betul. Kelompok lain pun jawabannya seperti itu ya? Nah, sekarang kelompoknya April, silakan nomor 3 April. Dibacakan pertanyaannya. Yang berhubungan dengan gambar nomor mana? Yang orang gila. Bagaimana tadi hubungan gambar itu dengan materi puasa? Ayo April, dibaca. Tidak diwajibkan karena tidak mempunyai akal sehat. Gambar nomor 4 atau yang orang gila, kata April ini jawabannya tidak diwajibkan berpuasa. Kenapa alasannya? Tidak mempunyai akal sehat. Tidak mempunyai akal sehat. Betul, setuju apa tidak? Setuju. Setuju apa tidak? Setuju. Kelompok 1 kayak gitu jawabannya? Ya. Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Beda. Coba disebutkan jawabannya. Bagi orang dengan gangguan jiwa tidak wajib puasa. Iya, alasannya karena orang yang diwajibkan puasa itu adalah harus yang berakal. Sedangkan di sini adalah orang gila. Ya, intinya tidak diwajibkan berpuasa karena dia tidak memiliki akal sehat. Nah, sekarang kelompoknya Radit, dibacakan nomor 4. Ya, pertanyaannya. Yang terus ya. Sedang menunggu waktu berbuka. Itu gambarnya yang mana tadi, Radit? Nomor 4 yang mana tadi? Nomor 7. Nomor 4 yang ini ya. Gambar anak kecil ini hubungannya dengan materi puasa apa, Dit? Gimana kelompok lain? Setuju apa tidak? Coba kelompok 1 bagaimana? Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa tetapi diperbolehkan. Tetapi diperbolehkan. Kelompok 2. Hukumnya makruh bagi anak-anak tidak wajib puasa tetapi harus dilatih untuk berpuasa. Kelompok 3. Kelompoknya Fit, bagaimana Fit? Kamu menanggapi materi atau pertanyaan nomor 4? Apa jawabannya? Orang anak kecil yang sedang berbuka puasa. Oh, berarti mereka itu fokusnya adalah pada gambar anak sama jam dindingnya, sama makanannya. Bukan itu maksudnya adalah anak kecil hubungannya sama materi puasa. Kira-kira anak kecil itu sudah wajib apa belum untuk berpuasa? Belum. Sudah wajib apa belum? Belum. Belum. Alasannya apa? Karena belum balik. Karena belum balik. Syarat wajib dari puasa itu yang
puasa. Silakan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 untuk diperbaiki jawabannya keempat ya. Terus nomor terakhir ini ada satu pertanyaan lagi yang belum kalian jawab. Saya baca nomor 3. Win dari kelompok 1 sampai nomor 5. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukum melaksanakan puasa bagi orang tua yang sudah renta? Ya. Apa hukumnya? Orang yang sudah lansia yang dibolehkan tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah yang diperlukan bagi fakir miskin. Coba kelompok 2 yang pegang nomor 3. Evi, bagaimana jawabannya? Sama tanggapannya. Kelompok 3 yang pegang nomor 3. Apa Pri? Evi lagi? Dibaca. Jawabannya mesti disilakan. Bisa dibaca kan? Disilakan aja jawabannya. Kelompok 4 yang pegang nomor 3. Jawabannya sama apa? Apa coba dibaca? Bagi fakir bukan kafir ya. Kafir ya. Jadi orang tua renta atau orang tua yang sudah renta itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Yang diperuntukkan untuk siapa? Fakir miskin. Fidyah itu apa sih fidyah? Zakat beda lagi. Fidyah itu bisa berupa makanan pokok atau berupa uang. Itu ya. Nah, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, apa yang kalian belum pahami? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Jadi bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama pengertian puasa dulu ya. Kalian bisa sambil melihat wajib kalian. Pengertian puasa itu secara bahasa dulu berasal dari sahur. Yang sahur artinya menahan diri atau mencegah. Sedangkan secara istilah ya, istilah itu lebih banyak dari bahasa, berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari apa? Yang pertama disertai dengan niat dan diiringi dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi itu pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Terus tadi di awal saya sudah bilang, ketika berpuasa kalian harus memiliki yang namanya rukun puasa. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama yaitu niat puasa. Jadi segala sesuatu yang akan kalian laksanakan itu harus dilandasi dengan niat dulu. Karena apa? Ada sebuah hadis di situ ya. Yang innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niat dulu. Untuk niat puasa wajib Ramadan, apa semua ya? Kenapa? Ketika kalian akan melaksanakan puasa Ramadan, biasanya setelah selesai sholat tarawih atau witir, kalian melakukan niat puasa. Bagaimana sih niat puasa Ramadan itu? Coba bareng-bareng nawai itu itu untuk niat puasa apa? Ramadan. Terus rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ada 2 rukun di dalam puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ada banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Terus selain rukun, kalian juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada syarat wajib. Syarat wajib itu adalah agama Islam. Maksudnya pengertiannya syarat yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan melakukan puasa. Yang pertama pasti harus beragama Islam. Non-muslim boleh puasa atau tidak? Tidak. Syarat wajibnya adalah orang yang beragama Islam. Terus yang kedua
gambar ini akannya sehat atau tidak yang nomor 4? Tidak, makanya ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus yang ketiga, berbadan sehat, orang sakit-sakitan juga itu tidak diwajibkan ya. Terus yang selanjutnya adalah bermukim. Bermukim itu maksudnya apa? Bukan sedang dalam perjalanan jauh atau bukan seorang musafir, yaitu menetap atau bermukim. Selanjutnya ada lagi syarat wajibnya mampu. Nah, yaitu adalah seseorang yang mampu baik secara fisiknya ya, bukan orang yang sakit-sakitan. Itu adalah bagian dari syarat. Syarat apa lagi? Wajib. Terus yang kedua, seorang itu harus mempunyai atau memenuhi syarat yang kedua, syarat sah. Ya, seseorang dikatakan sah puasanya apabila sudah yang pertama adalah yang kedua tangis atau mumayyiz. Itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Terus yang ketiga adalah suci dari haid, nifas, wiladah, gitu ya, suci dari ketiga itu syarat sahnya. Jadi ketika seorang perempuan sedang haid, nifas, wiladah itu mereka tidak diperintahkan untuk puasa. Tetapi ketika bulan Ramadan itu mereka itu wajib mengqadha atau membayarkan fidyah. Terus syarat sah yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharam. Nah, misalkan puasa Ramadan kalian melaksanakannya di bulan Muharram, misalnya bulan yang lainnya selain Ramadan. Itu merupakan bagian dari syarat-syarat wajib dan sah puasa. Terus sekarang, apakah puasa seseorang itu bisa batal? Bisa apa tidak? Bisa. Apabila yang pertama dia makan dan minum aja dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Misalkan kasih ini bangun tidur pada saat bulan Ramadan, tiba-tiba bangun tidur meneguk segelas air, dia lupa kalau lagi puasa. Bagaimana hukumnya kasih puasanya? Dia lupa masih puasa berarti tidak batal karena dia lupa. Terus yang kedua, yang membatalkan ya berhubungan suami istri di siang hari. Terus yang ketiga adalah murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Dan selanjutnya adalah keluar darah haid ya. Itu yang membatalkan. Terus ada dua lagi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dimakruhkan. Nah, ini berhubungan dengan sikat gigi ini. Ya, kenapa sih ada gambar ini di sini? Jadi kalian bisa amati gambar sikat gigi ini. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa itu ada beberapa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur secara berlebihan. Jadi misalkan di bulan puasa kalian mau duduk haus nih sholat zuhur, tiba-tiba kumur-kumurnya terus aja, padahal agak meneguk beberapa kayak itu berarti sengaja gitu ya, secara berlebihan. Terus yang kedua adalah mencicipi makanan, terus menggosok gigi di sore, itu di situ ada, berarti ini adalah hal-hal yang memang. Terus ada lagi ini nih, yang ini juga makruh. Apa ini? Berbekam secara berlebihan. Tahu kan bekam? Tahu ya. Terus selanjutnya ada yang dimakruhkan lagi yaitu disuntik ya. Disuntik juga adalah merupakan bagian dari yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, itu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan dari bab puasa awal ini? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang yang akan kita bahas itu mengenai pembagian puasa ya. Puasa itu ada dua nanti, puasa wajib dan puasa sunnah. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai materi itu. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya pembahasan kali ini. Sebelum saya
mengakhiri pembelajaran. Ada PR untuk kalian, silakan untuk dikerjakan di rumah ya. PR ini dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, PR itu ya dikerjakan di rumah. Oh, lebih. Untuk ranking ya. Cukup sekian dari saya. Waktu sudah habis ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.